Salam bagi kita semua. Dalam video ini kita akan membahas pengertian, pembuatan, dan pemanfaatan arang aktif. Namun sebelumnya, perkenalkan rekan saya Reina dan saya Saputra, kami dari kelas Fujiyama. Apa itu arang aktif? Arang aktif atau karbon aktif adalah suatu jenis karbon yang memiliki luas permukaan yang sangat besar. Hal ini dapat dicapai dengan mengaktifkan karbon tersebut. Dalam 1 gram karbon aktif dapat diperoleh suatu material yang memiliki luas permukaan kira-kira sebesar 500 meter persegi dalam pengukuran absorpsi gas nitrogen. Pengaktifan umumnya dilakukan dengan tujuan memperbesar luas permukaannya saja, namun beberapa usaha juga berkaitan dengan meningkatkan kemampuan absorpsi karbon aktif. Karbon aktif memiliki pori-pori yang sangat kompleks yang berkisar dari ukuran mikro kurang dari 20 angstrom, ukuran meso 20-50 angstrom, dan ukuran makro lebih dari 500 angstrom. Luas permukaan dalam konteks tersebut adalah luas permukaan internal yang diakibatkan dari adanya pori-pori berukuran sangat kecil. Dari mana bahan dasar karbon aktif dibuat? Secara umum, karbon aktif dibuat dari bahan dasar batu bara dan biomasa. Intinya, bahan dasar pembuatan karbon aktif harus banyak mengandung unsur karbon. Dari limbah biomasa, kita dapat memanfaatkan seperti kulit kacang, limbah padat pengepresan biji, ampas, dan kulit buah. Bagaimana proses pembuatan arang aktif? Pembuatan arang aktif terbagi menjadi 2, yaitu pengaktifan secara fisika dan kimia. Pengaktifan secara fisika dilakukan dengan memanaskan bahan baku dalam kondisi miskin udara. Sedangkan pada pengaktifan kimia, bahan baku sebelum dipanaskan dicampur dengan bahan kimia tertentu. Berikut, kami akan menampilkan video yang menjelaskan cara pembuatan arang aktif. Pertama-tama, kita siapkan dulu batok kelapanya, disusun dan ditumpuk di dalam drum bekas, lalu kita bakar seperti ini. Dan ketika api sudah mulai membesar, nyala api sudah mulai merata di bagian bawah drum, maka drum kita tutup dengan seng, di mana di bagian bawah seng seperti di gambar ini, di video ini diletakkan daun-daun pisang. Biarkan api membakar seluruh batok-batok kelapa itu merata. Jadi ketika kita membuat karbon aktif, kita dalam jumlah kecil, kita juga bisa menggunakan tong-tong bekas yang ukurannya lebih kecil, seperti di gambar berikut. Setelah batok-batok kelapa itu menjadi arang dengan sempurna, maka kita dinginkan, lalu kita hancurkan kasar seperti ini. Alat menghancurnya bisa menggunakan macam-macam, tapi saya lebih menggunakan yang tradisional seperti ini. Dihancurkan kasar, lalu setelah arang-arang batok kelapa sudah hancur kasar, lalu kita siapkan kalsium kloridanya. Arang kali ini masih belum diaktifkan karena belum dicampur dengan cairan kalsium klorida. Kalsium klorida kita dapat membelinya di toko-toko online seperti Bukalapak ataupun Tokopedia yang harganya tidak begitu mahal. Pencampuran kalsium klorida, bubuk kalsium klorida dengan air, perbandingannya jika 1 gelas kalsium klorida maka dicampurkan dengan 3 gelas air. Jadi kalsium kloridanya 25%, maka airnya 75% volumenya. Lalu kita aduk sampai merata. Hati-hati ketika kalsium klorida dicampurkan dengan air, air akan menjadi panas. Jadi kita harus sangat berhati-hati.
Setelah itu, cairan kalsium klorida yang telah tercampur dengan air kita masukkan ke dalam bubuk-bubuk arang kasar dari batok kelapa tadi, kita campur dan kita tutup selama 2 kali 24 jam. Jadi setelah arang itu tercampur dengan kalsium klorida, kita tutup rapat dan kita biarkan selama 2 kali 24 jam. Setelah didiamkan selama 2 kali 24 jam, maka arang-arang tadi kita tiriskan seperti ini. Lalu setelah kita tiriskan, kita jemur arang-arang tadi sampai benar-benar kering. Maka setelah kering, inilah hasil dari karbon yang telah diaktifkan. Jadi disebut karbon aktif karena karbon-karbon itu telah diaktifkan dengan menggunakan kalsium klorida. Itulah cara pembuatan karbon aktif dari cangkang kelapa, menggunakan sistem koloid yang mempunyai kemampuan mengadsorpsi karena partikel koloid mempunyai permukaan yang luas. Berikutnya kita melangkah ke pemanfaatan arang aktif. Serina akan membahas bagian ini. Bagaimana pemanfaatan arang aktif dalam kehidupan sehari-hari? Karena memiliki luas permukaan yang sangat besar, maka karbon aktif sangat cocok digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan luas kotak yang besar. Di bidang industri, arang aktif digunakan sebagai pemurnian larutan seperti industri gula, sirup, air minum, sayuran lemak, minyak, minuman alkohol, bahan kimia farmasi, penyerap gas beracun pada masker, penghilang bau pada sistem alat pendingin, penyerap emisi uap bahan bakar dan otomotif, serta sebagai filter rokok. Arang aktif juga digunakan dalam bidang kecantikan dan kebersihan. Di bidang kesehatan, arang aktif digunakan dalam penanganan keracunan eksternal dan terapi diare sekretonik. Pada keracunan secara oral, untuk menghindari penyerapan sejumlah racun yang masih ada dalam saluran cerna dapat dilakukan dengan pemberian adsorben. Adsorben yang paling berkhasiat dan kurang berbahaya sehingga paling banyak digunakan adalah arang aktif. Contohnya yaitu pada penggunaan norit yang digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan. Penggunaan arang aktif sangat penting dalam proses penjernihan air dan udara. Dalam proses penjernihan air, arang aktif selain mengadsorpsi logam-logam sebagai besi, tembaga, nikel, juga dapat menghilangkan bau, warna, dan rasa yang terdapat dalam larutan atau buangan air. Arang aktif dalam tanah dapat meningkatkan total organik karbon dan mengurangi biomasa mikroba, respirasi dan agregasi, serta memengaruhi pembekuan cahaya pada tanah. Sekian pembahasan, pengertian, pembuatan, dan pemanfaatan arang aktif. Berikut adalah beberapa referensi ahli yang digunakan dalam pembuatan materi ini. Semoga beberapa referensi ini dapat berguna dalam pendalaman materi. Berikut adalah beberapa link yang digunakan dalam pembahasan materi ini. Sekian dari materi arang aktif. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam materi tersebut. Saya mewakili kelompok berterima kasih atas perhatiannya.